Welcome. Di sebuah desa yang masih masuk ke wilayah Banten dan terletak jauh di sebelah selatan kota Serang, di lereng bukit yang tak jauh dari bendungan, tinggallah seorang bapak yang kesehariannya berprofesi sebagai seorang petani. Sebut saja namanya Pak Wiryo. Selain memiliki beberapa petak sawah, Pak Wiryo juga memiliki kebun yang cukup luas, tak jauh di belakang rumahnya. Beraneka ragam tanaman buah ditanam di kebun petani ini. Antara lain durian, kecapi, tangkil, dan pisang, dan beberapa pohon buah-buahan lainnya. Namun pada tahun itu, kebunnya didominasi oleh tanaman pisang yang memang kala itu selain memiliki harga jual yang cukup stabil, pisang juga selalu berbuah tanpa mengenal musim. Pada suatu hari, tibalah waktunya Pak Wiryo memanen tanaman pisangnya. Pak Wiryo telah menyiapkan segala keperluan peralatan wajibnya. Golok, cangkul, dan gerobak untuk mengangkut hasil kebunnya itu. Mulailah Pak Wiryo berangkat ke kebunnya selepas zuhur. Beberapa jam berlalu. Pak Wiryo yang kala itu hanya seorang diri dengan sigap memanen hasil kebunnya. Walaupun kebunnya terbilang cukup luas, namun bagi Pak Wiryo, hal itu bukanlah sebuah kendala. Karena baginya, pekerjaan yang dilakukannya itu sudah biasa ia lakukan sejak masa muda dulu. Tidak terasa waktu bergulir dengan cepat. Waktu ashar pun berlalu. Hingga tak terasa hampir mendekati waktu maghrib. Kala itu Pak Wiryo hanya tinggal menyelesaikan untuk memanen satu baris tanaman pisangnya lagi. Sempat terpikir olehnya untuk menghentikan aktivitasnya pada sore itu dan akan meneruskan sisanya besok hari. Karena hari itu sudah mulai beranjak gelap. Namun kala itu, setelah tertegun sebentar, Pak Wiryo memutuskan untuk meneruskan pekerjaannya. Mungkin karena tinggal beberapa pohon lagi. Jadi gak sampai 15 menit pun bisa diselesaikan, pikirnya. Akhirnya Pak Wiryo meneruskan pekerjaannya dengan tergesa-gesa. Berharap hari itu tuntas sudah memanen semua pisang di kebunnya.
Satu, dua, tiga pohon pisang pun langsung ambruk dengan sekali tebas oleh golok tajamnya Pak Wiryo. Setelah itu buah pisangnya segera dinaikkan ke gerobak. Namun pada saat hendak menebas beberapa pohon lagi, di sini mulai terjadi keanehan. Saat Pak Wiryo mengayunkan goloknya untuk menebas pohon pisang yang seyogyanya sekali tebas pun bisa rubuh, kali ini tiba-tiba saja goloknya malah mental dan tidak mempan saat mengenai batang pohon pisang itu. Kejadian ini membuat Pak Wiryo kebingungan. Dia cukup terkesiap dan terkejut dengan keanehan yang terjadi. Dengan pandangan yang tak berkedip, Pak Wiryo mencoba mengarahkan lagi goloknya ke batang pohon pisang tadi. Namun lagi-lagi goloknya mental kembali. Jangankan memotong, tergores pun tidak. Seakan-akan Pak Wiryo kala itu sedang memukul bola karet. Semakin dia menambah tenaganya, semakin kencang pula senjata itu memantul kembali. Pada momen yang serba aneh itu, Pak Wiryo semakin kebingungan dan bergumam dalam hatinya. Ada apa gerangan? Pohon-pohon yang lain sudah puluhan ditebas, tidak ada masalah. Tapi yang satu ini tidak bisa dia tebang. Namun tetapi Pak Wiryo belum kepikiran ada sesuatu pada pohon pisang itu. Sekali lagi, dengan sekuat tenaga, Pak Wiryo mencoba menebas pohon pisang tadi dengan goloknya. Namun, lagi-lagi goloknya kembali terpental. Tapi kali ini dibarengi dengan suara tertawa cekikikan yang berasal dari pohon pisang tersebut. Seperti orang merasa kegelian, namun terdengar samar-samar. Pak Wiryo yang kala itu antara mendengar dan tidak dengan suara itu, langsung celingukan seperti mendengar sesuatu. Sedikit meremang juga bulu kuduknya. Namun karena kala itu dia sedang fokus untuk menebang pohon pisang yang membuatnya kesal, dia pun tidak mengambil pusing. Untuk yang terakhir kalinya, dengan sekuat tenaga, dia mengayunkan goloknya ke pohon pisang. Anehnya, seakan ada tenaga 2 kali lipat besarnya dari tenaga Pak Wiryo saat golok yang diayunkannya mengenai pohon pisang tersebut, sehingga membuat golok yang berada di tangannya kali ini terpental dan bahkan membuat Pak Wiryo sendiri menjadi limbung dan terpelanting jatuh ke tanah. Dengan posisi terduduk, Pak Wiryo memegangi keningnya yang kini benjol karena terkantuk bat
itu saat jatuh tadi. Pandangannya pun menjadi sedikit nanar. Namun belum juga Pak Wiryo bisa berdiri dari posisi duduknya. Tiba-tiba samar dia melihat sebuah sosok yang keluar dari batang pohon pisang itu. Walaupun kondisinya cukup gelap dan kepalanya masih terasa pening, namun Pak Wiryo masih dapat melihat dengan jelas makhluk yang ada di hadapannya. Sesosok wanita bergaun putih dengan rambut yang sangat panjang menjuntai ke bawah, menutupi hampir seluruh wajahnya. Melayang pelan menghampiri dirinya dan membuat Pak Wiryo tersurut ke belakang beberapa kali. Hingga akhirnya tubuh kaku tak bisa bergerak. Dalam keadaan kaku itu, Pak Wiryo berusaha tetap tenang. Namun makhluk itu malah tertawa melengking sambil terus mendekati Pak Wiryo yang kala itu tubuhnya seakan terpaku di tanah. Dengan jarak yang sudah sangat dekat, nampaklah makhluk itu dengan jelas. Wajahnya pucat pasi dan sebagian tertutup oleh rambutnya yang panjang. Tampak urat yang berwarna kehijauan bermunculan di hampir keseluruhan dari wajah makhluk itu. Kala itu Pak Wiryo benar-benar ketakutan. Namun makhluk itu tak juga pergi. Sosok itu malah terus mendekat. Hingga pada titik temu yang paling dekat, makhluk itu membungkuk mendekatkan wajahnya ke arah Pak Wiryo. Kala itu detak jantung Pak Wiryo berdegup sudah amat sangat kencang. Dan pada saat makhluk itu membungkuk hingga wajahnya berjarak kurang lebih 1 jengkal dari wajah Pak Wiryo, nampaklah dengan jelas wajah mengerikan makhluk itu. Rupanya yang tadi dikira urat warna kehijauan di wajah itu ternyata bukan urat wajah, melainkan wajah si makhluk ini retak-retak hingga seperti cermin yang pecah ditempel-tempel kembali menjadi satu. Dan yang tak kalah seram lagi, rongga mata makhluk itu hitam berlubang tanpa ada bola mata. Lengkaplah sudah penderitaan Pak Wiryo di kebunnya itu. Tidak beberapa lama kemudian, pandangan mata Pak Wiryo memudar dan akhirnya dia tidak sadarkan diri. Anak dan istri Pak Wiryo yang kala itu di rumah menunggu dengan gelisah karena Pak Wiryo sebelumnya tak pernah pulang dari sawah atau kebunnya sampai selarut ini. Akhirnya dengan dibantu beberapa tetangga dekat, mereka mulai mencari keberadaan Pak Wiryo di kebunnya. Dan tidak lama, Pak Wiryo ditemukan dalam keadaan tergolek lemas, tak sadarkan diri, tidak jauh dari pohon pisang tadi. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, Pak Wiryo sempat sakit kurang lebih 1 minggu, mungkin karena shock. Tapi tidak lama kemudian berangsur membaik.
Dan sejak kejadian itu, Pak Wiryo kapok dan tidak lagi-lagi memanen hasil tanamannya sampai melebihi waktu yang sepantasnya. Demikian cerita kali ini dan terima kasih.